Halo semuanya, kembali di Takdir Bicara. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Takdir Bicara. Gaji segitu buat beli skincareku aja kurang. Kita putus. Aku mau nikah sama bos. Kata-kata itu beneran kayak petir di siang bolong. Pas dia lempar cincin tunangan tepat ke mukaku. Cincin perak yang aku tabung dari sisa uang makan itu jatuh ke lantai. Sama harganya dengan harga diriku yang dia injak-injak. Dia pergi gitu aja, ninggalin aku yang cuma bisa dia mematung di tengah kafe sambil ditonton banyak orang. Cuma gara-gara gajiku masih UMR, dia tega mutusin rencana pernikahan yang udah kita susun 2 tahun ini. Gak lama setelah kejadian itu, dia pamer undangan nikah mewah dan maksa aku datang cuma buat pamer calon suaminya yang kaya. Dia gak tahu kalau selama ini aku hidup hemat bukan karena miskin, tapi karena semua uangku masuk ke aset tanah. Sekarang, dia malah sujud di depan kakiku setelah tahu siapa pemilik tanah tempat usaha suaminya berdiri. Namaku Aris. Cuma cowok biasa yang sehari-harinya sibuk kerja kantoran dengan gaji yang pas-pasan banget di angka UMR. Penampilanku emang gak neko-neko. Cuma modal polo shirt simple sama motor Matic kredit yang setianya minta ampun nemenin aku nerjang macetnya Jakarta setiap pagi. Aku tipe orang yang jarang jajan kopi mahal atau nongkrong cantik. Karena di kepalaku cuma ada satu tujuan, yaitu nabung buat nikahin Siska, perempuan yang udah nemenin aku dari zaman susah kuliah dulu. Siska itu cantik banget. Kulitnya glowing dan gayanya selalu modis, ala-ala selebgram. Padahal aku tahu banget, perjuanganku buat manjain dia itu beratnya minta ampun. Aku rela makan mie instan di akhir bulan atau bawa bekal dari rumah, demi bisa beliin dia tas atau sepatu yang dia pengen setiap ulang tahun. Bagiku, ngelihat dia senyum sambil pamer barang baru ke teman-teman arisannya itu udah jadi kepuasan tersendiri, meskipun dompetku harus jerit-jerit minta tolong. Kehidupan asmaraku sama Siska awalnya manis banget. Saking manisnya, aku sampai nekat beli cincin tunangan pakai uang tabungan yang aku kumpulin setahun penuh. Aku masih ingat gimana gemeternya tanganku waktu bayar di toko emas itu. Rasanya kayak selangkah lagi aku bakal punya keluarga kecil yang bahagia. Aku nggak pernah ngeluh capek kerja lembur sampai tipes demi nambahin pundi-pundi biaya gedung pernikahan yang harganya makin hari makin nggak masuk akal di telinga buruh kayak aku. Tapi pelan-pelan aku ngerasa ada yang aneh sama sikap Siska. Terutama tiap kali dia habis kumpul sama geng sosialitanya yang hobi pamer kekayaan. Dia mulai sering banding-bandingin aku sama cowok temennya yang katanya baru beli mobil sport atau liburan ke luar negeri tanpa mikir cicilan. Aku cuma bisa elus dada sambil senyum kecut, berusaha nenangin dia kalau rezeki kita bakal nyusul, kalau kita sabar dan mau mulai dari bawah sama-sama. Hari itu, suasana di kafe favorit kita kerasa beda banget. Suasananya mendadak dingin. Padahal kita duduk di area outdoor yang lumayan gerah. Siska datang dengan riasan tebal yang harganya mungkin setara sama jatah makan siangku selama 2 minggu. Dan mukanya ketus banget pas ngeliat aku. Aku baru aja mau buka obrolan soal DP gedung. Tapi dia malah naruh tas brandednya di meja dengan keras. Sampai beberapa orang di sekitar kita langsung nengok. Dadaku mulai ngerasa sesak. Ada firasat gak enak yang tiba-tiba muncul pas aku lihat matanya gak ada lagi binar cinta kayak dulu. Yang ada cuma tatapan jijik. Tanganku yang pegang kotak cincin di bawah meja mulai keringat dingin. Aku berusaha buat tetap tenang meskipun jantungku udah maraton gak karuan. Aku pengen banget bilang kalau aku punya kejutan buat dia. Sesuatu yang selama ini aku simpen rapat-rapat. Biar jadi kado pernikahan paling spesial buat dia nanti. Belum sempat aku ngomong satu patah kata pun, Siska langsung motong dengan nada suara yang tinggi banget. Sampai suaranya menggema di seluruh pojokan kafe. Dia bilang kalau dia udah capek hidup susah. Capek harus ngirit tiap mau beli skincare. Dan capek nunggu aku sukses yang katanya nggak bakal pernah kejadian.
Aku cuma bisa melongo. Mulutku terkunci rapat. Rasanya kayak ada batu besar yang nyangkut di tenggorokan. Sampai aku nggak bisa napas sama sekali. Masalah kecil yang tadinya aku kira cuma mood swing biasa, ternyata berubah jadi bom waktu yang siap hancurin semua mimpi-mimpiku dalam sekejap. Siska berdiri, matanya melotot tajam ke arahku. Seolah-olah aku ini sampah yang gak sengaja dia injak di pinggir jalan. Di momen itu, aku baru sadar kalau orang yang selama ini aku perjuangkan mati-matian, ternyata punya sisi gelap yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Suasana kafe makin panas, tapi badanku rasanya dingin banget kayak disiram air es. Pas Siska mulai ngebentak aku tanpa peduli ada orang lain. Dia bilang kalau selama ini dia tuh malu tiap kali ditanya teman arisannya soal kerjaanku yang cuma karyawan biasa dengan gaji UMR. Air mataku rasanya udah mau tumpah, tapi aku tahan mati-matian karena nggak mau kelihatan makin rendah di depan matanya yang penuh kebencian itu. Gaji segitu buat beli skincareku aja kurang. Kita putus. Aku mau nikah sama bos. Teriaknya sambil melempar cincin tunangan yang baru aja aku keluarin. Cincin itu kena pipiku. Rasanya perih. Tapi nggak sebanding sama hancurnya hatiku pas denger dia udah punya calon pengganti yang dia sebut bos. Aku cuma bisa ngeliatin cincin perak itu jatuh ke lantai dan menggelinding di bawah kursi. Bener-bener kayak harga diriku yang dia buang gitu aja. Siska nggak berhenti di situ. Dia malah lanjut menghina motor metikku yang terparkir di depan. Katanya naik motor itu bikin rambutnya rusak dan kulitnya kusam kena polusi. Gila banget. Padahal dulu dia yang selalu minta dijemput pakai motor itu tiap kali telat berangkat kerja. Gara-gara keributan itu, semua mata pengunjung kafe tertuju ke meja kami. Ada yang bisik-bisik, ada juga yang ngeliat aku dengan tatapan kasihan. Aku pengen banget teriak kalau aku bukan cowok miskin yang dia pikir. Tapi lidahku rasanya keluh banget buat ngejelasin soal investasi tanahku. Aku cuma bisa diem 1000 bahasa sambil nahan sesak di dada yang rasanya mau meledak. Sementara Siska sibuk ngerapiin rambutnya dengan gaya angkuh. Dia ngambil tasnya, terus jalan keluar gitu aja tanpa nengok lagi. Ninggalin aku yang masih syok berat. Seminggu setelah kejadian itu, hidupku bener-bener berantakan. Tiap sudut rumah kontrakan kecilku rasanya penuh sama bayangan Siska. Aku mutusin buat gak ngehubungin dia lagi. Tapi tiba-tiba handphoneku bunyi terus karena notifikasi dari grup WhatsApp alumni sekolah dan lingkungan rumah. Ternyata tetangga-tetangga julid di rumah KPR-ku udah mulai bisik-bisik soal Siska yang sering dijemput mobil mewah tiap malam minggu. Hatiku makin perih pas tahu kalau ternyata dia udah main belakang sama cowok lain, bahkan sebelum kita resmi putus di kafe waktu itu. Nggak cuma omongan tetangga. Aku juga dapat kabar dari salah satu teman dekat Siska, kalau dia udah sebar undangan pernikahan yang mewah banget. Di grup chat, mereka pamer foto prewedding Siska di Hotel Bintang 5, dengan dekorasi yang harganya mungkin bisa buat beli 1 unit rumah subsidi. Aku cuma bisa scroll layar HP dengan tangan gemetar, ngelihat foto dia senyum bahagia sambil gelendotan di lengan cowok yang kelihatan jauh lebih tua. Rasanya sakit banget, kayak ada ribuan jarum yang ditusuk ke jantungku secara bersamaan tanpa ampun. Anehnya, Siska malah sengaja ngirim pesan pribadi ke aku. Isinya bukan minta maaf, tapi malah pamer soal calon suaminya yang punya banyak bisnis. Dia bilang, "Riz, datang ya ke nikahanku, biar kamu tahu rasanya kondangan di gedung mewah. Jangan makan di warteg terus." Aku benar-benar gak nyangka. Perempuan yang dulu aku puja-puja bisa berubah jadi monster yang begitu jahat dan penuh gengsi. Padahal dia tahu banget gimana susahnya aku nabung buat masa depan kita. Tapi bagi dia, semua pengorbananku itu gak ada artinya dibanding harta. Kecurigaanku soal dia yang matre ternyata terbukti jauh lebih parah dari yang aku bayangkan. Dia benar-benar tutup mata sama ketulusan demi materi. Setiap hari, aku harus dengar omongan miring dari teman-teman kantor yang nanya, kenapa aku nggak jadi nikah sama Siska. Aku cuma bisa jawab, belum jodoh, sambil berusaha fokus kerja, meskipun sebenarnya pikiranku melayang kemana-mana.
mikirin penghinaan dia. Aku ngerasa kayak pecundang paling malang sedunia. Cowok gaji UMR yang dibuang demi pria yang lebih mapan dan punya segalanya. Masalah ini makin membesar pas aku dapat kabar kalau calon suaminya itu adalah pemilik ruko besar yang lagi ekspansi usaha di daerah pinggiran kota. Aku cuma bisa ketawa miris dalam hati. Karena daerah yang dimaksud adalah lokasi di mana tanah-tanah investasiku berada. Siska pamer di media sosialnya kalau dia bakal jadi istri nyonya besar yang punya banyak aset, tanpa tahu siapa sebenarnya pemilik asli tanah itu. Luka di hatiku perlahan berubah jadi api, yang bikin aku pengen buktiin kalau dia udah salah besar dalam menilai seseorang. Hari pernikahan Siska akhirnya tiba, dan entah dorongan dari mana, aku mutusin buat datang, meskipun teman-temanku bilang itu ide gila. Aku datang pakai kemeja batik sederhana, naik motor metik lamaku yang sengaja aku parkir tepat di sebelah barisan mobil mewah para tamu undangan. Begitu aku masuk ke ballroom hotel bintang 5 itu, hawa dingin AC langsung menusuk tulang. Tapi nggak sedingin tatapan Siska pas dia ngelihat aku berdiri di barisan antrean salaman. Dia bisik-bisik ke suaminya sambil nutup mulut pakai kipas mahal. Mukanya kelihatan jijik banget, seolah-olah aku ini lalat yang nyasar ke pesta mereka. Pas giliranku naik ke pelaminan, Siska nggak bisa nahan diri buat nggak ngeledek di depan semua orang, termasuk di depan suaminya yang badannya tambun itu. Aris, beneran datang? Duh, maaf ya, makanannya mungkin agak asing di lidah kamu yang biasanya makan mie instan, katanya sambil ketawa renyah yang kedengaran sangat menghina. Suaminya, yang namanya Pak Gunawan, cuma senyum remehkan sambil benerin jam tangan emasnya yang berkilau kena lampu panggung. Aku cuma diam, nyalamin mereka dengan sopan, meskipun rasanya tangan ini pengen banget narik kerah bajunya, karena sudah menghina harga diriku. Tapi momen dugaan itu benar muncul pas Pak Gunawan tiba-tiba dapat telepon darurat di tengah acara. Mukanya yang tadi sombong langsung berubah pucat pasi. Dia nggak sengaja naruh HP-nya di meja samping pelaminan, dan aku bisa lihat jelas notifikasi chat yang masuk dari asistennya soal masalah lahan usahanya. Bos, pemilik tanah di lokasi ruko baru kita nggak mau perpanjang sewa kalau kita nggak bayar tunggakan 500 juta sekarang juga. Bunyi pesan itu. Aku hampir aja ketawa kenceng di situ juga, karena aku tahu persis siapa orang yang mereka maksud sebagai pemilik tanah yang galak itu. Siska yang nggak tahu apa-apa, malah makin menjadi-jadi pamer ke temen-temennya kalau suaminya baru aja beli tanah luas buat bangun pabrik baru. Dia nggak sadar kalau suaminya itu cuma penyewa, dan lebih parahnya lagi, suaminya itu lagi pusing 7 keliling karena usahanya sebenarnya lagi di ujung tanduk. Aku ngelihat Pak Gunawan sibuk bisik-bisik panik ke asistennya di pojokan pelaminan, sementara Siska masih asyik foto-foto estetik buat diunggah ke Instagram. Hatiku yang tadinya hancur berkeping-keping, pelan-pelan mulai ngerasa ada angin segar yang niup semua rasa sakit hati itu pergi jauh-jauh. Nggak lama setelah itu, asisten Pak Gunawan datang nyamperin aku dengan muka bingung. Dia bolak-balik ngeliat foto di HP-nya, terus ngeliat ke mukaku yang polos ini. Dia bisik-bisik ke Pak Gunawan, dan seketika itu juga Pak Gunawan langsung nengok ke arahku dengan mata yang hampir keluar dari kelopaknya. Dia kayak nggak percaya kalau cowok gaji UMR yang baru aja dihina istrinya adalah orang yang megang nasib seluruh bisnis rukonya. Siska yang ngeliat suaminya melongo gitu, malah nanya dengan nada manja. "Sayang, kenapa sih? Kok ngeliatin si Aris terus? Emangnya dia ada hutang ya sama kamu?" Pak Gunawan gak jawab, dia malah keringet dingin, padahal ruangan itu dinginnya minta ampun. Dia bener-bener kayak orang yang baru aja ngeliat hantu di siang bolong. Aku cuma senyum tipis, sangat tipis, sambil benerin kerah batikku yang mulai terasa agak gerah, karena suasana yang makin intens. Aku bisa ngerasa, kalau sebentar lagi, panggung sandiwara yang mereka bangun pakai uang hasil sewa tanahku ini bakal runtuh seada-adanya. Siska masih sibuk benerin mahkotanya yang miring. Gak sadar, kalau sebentar lagi, mahkota itu bakal jatuh ke tanah, barengan sama harga diri suaminya. Bukti konkret yang aku temukan di HP Pak Gunawan tadi benar-benar jadi penegas
kalau selama ini Siska cuma silau sama harta yang sebenarnya bukan milik suaminya seutuhnya. Dia ninggalin aku yang punya aset nyata demi cowok yang hidup dari gali lubang tutup lubang, pakai modal sewa di atas tanah orang lain. Rasanya ironis banget. Dia milih bos yang ternyata nasibnya ada di tangan mantan pacarnya yang dia anggap sampah ini. Aku tarik napas dalam-dalam, ngerasain beban di pundakku perlahan angkat kaki, diganti sama rasa percaya diri yang udah lama hilang gara-gara hinaan Siska. Momen itu benar-benar ngebuka mataku. Kalau Tuhan itu nggak tidur dan selalu punya cara unik buat nunjukin kebenaran di waktu yang paling tepat. Siska masih ketawa ketiwi sama temen-temennya. Pamer kado pernikahan mewah yang entah cicilannya sudah dibayar atau belum sama suaminya itu. Aku mutusin buat turun dari pelaminan. Tanpa pamit lagi. Karena aku tahu, sebentar lagi kita bakal ketemu lagi di situasi yang jauh berbeda. Di balik wajahku yang tenang, aku udah nyiapin langkah selanjutnya. Buat kasih pelajaran yang gak bakal pernah mereka lupain seumur hidup. Baru saja aku mau melangkah keluar dari gedung, tiba-tiba Pak Gunawan lari mengejarku sambil terengah-engah. Wajahnya yang tadi merah karena sombong, sekarang berubah pucat pasi. Siska ikut menyusul di belakang dengan wajah penuh kebingungan. Langkahnya yang pakai heels tinggi sampai hampir tersandung kabel dekorasi gedung. Mas Aris, tunggu dulu. Tolong jangan pergi dulu. Kita perlu bicara soal kontrak lahan di jalan protokol itu. Teriak Pak Gunawan tanpa malu dilihat tamu lain. Siska yang mendengar itu langsung melotot. Dia narik lengan suaminya dan membentak. Mas, kamu ngapain sih ngejar-ngejar sampah ini? Malu-maluin aku aja. Aku berhenti, lalu berbalik pelan dengan tangan yang masih tenang masuk ke saku celana. Menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat datar. Pak Gunawan langsung membentak Siska, menyuruhnya diam sampai Siska kaget bukan main. Belum pernah dia dibentak sekeras itu di depan umum. Kamu yang diam. Kamu tahu nggak siapa dia? Dia ini Pak Aris, pemilik tunggal lahan tempat ruko dan gudang utama kita berdiri. Bentak Pak Gunawan lagi. Seketika itu juga, suasana di depan lobi hotel jadi hening banget. Bahkan beberapa fotografer yang tadi sibuk memotret sampai berhenti bekerja karena syok. Wajah Siska yang tadinya penuh makeup tebel mendadak terlihat layu. Matanya berkedip-kedip gak percaya. Memandangku seolah aku ini alien yang baru turun dari langit. Nggak mungkin, Mas pasti salah lihat. Aris itu cuma karyawan biasa, gajinya cuma UMR. Dia mana mungkin punya tanah sehebat itu? Teriak Siska dengan suara yang mulai gemetar. Aku cuma tersenyum tipis, lalu mengeluarkan handphoneku dan menunjukkan foto sertifikat tanah digital yang sudah aku siapkan sejak lama. Di situ tertera jelas nama asliku sebagai pemilik lahan seluas 2 hektar di lokasi paling strategis yang selama ini jadi napas bisnis Pak Gunawan. Pak Gunawan langsung memohon di depanku. Suaranya parau, minta supaya aku nggak mencabut izin sewa gudangnya. Karena kalau itu terjadi, dia bakal bangkrut seketika. Siska yang tadinya angkuh, sekarang cuma bisa mematung. Mulutnya menganga lebar, sampai lipstik mahalnya nggak lagi terlihat menarik di mataku. Dia mencoba mendekatiku. Suaranya berubah jadi lembut yang dibuat-buat. Aris, maksudnya gimana? Kamu kok nggak pernah cerita kalau kamu punya aset sebanyak ini? Aku cuma bisa tertawa miris. Teringat gimana perihnya pipiku pas kena lemparan cincin darinya tempo hari di kafe itu. Cerita buat apa, Siska? Biar kamu nggak mutusin aku. Biar kamu nggak ngehina aku di depan umum. Jawabku dengan suara yang tenang, tapi tajam menusuk sampai ke ulu hatinya. Aku jelaskan ke mereka kalau selama ini aku hidup hemat, nggak pernah pamer, dan tetap kerja UMR, karena semua penghasilanku aku putar lagi buat beli aset tanah. Aku nggak butuh skincare mahal atau gaya hidup sosialita. Kalau itu semua cuma hasil hutang atau sewa di atas tanah orang lain, kayak suaminya itu. Pak Gunawan makin lemas. Dia hampir berlutut kalau saja asistennya nggak segera menahan badannya yang tambun itu agar tidak jatuh ke lantai. Siska mulai terlihat panik. Dia sadar kalau pernikahan mewahnya ini dibangun di atas pondasi yang sangat rapuh.
dan sebentar lagi bakal runtuh total. Dia mencoba memegang tanganku, tapi aku langsung menepisnya dengan kasar. Rasa jijikku sekarang jauh lebih besar daripada rasa cintaku yang dulu pernah ada. Ingat kata-katamu kemarin, gaji segitu nggak cukup buat skincare-mu. Nah, sekarang coba minta skincare ke suamimu yang sebenarnya lagi terlilit hutang sewa tanah sama aku. Ucapku lantang. Beberapa teman arisannya yang tadi ikut menghinaku, sekarang cuma bisa bisik-bisik di belakang, menatap Siska dengan pandangan yang penuh rasa kasihan sekaligus ajekan. Konfrontasi ini benar-benar jadi puncak dari segala rasa sakit hati yang aku pendam selama bertahun-tahun, diperlakukan seperti pecundang oleh Siska. Pak Gunawan terus memelas, menawarkan bagi hasil yang lebih besar asalkan aku mau memperpanjang kontrak sewanya yang habis bulan ini. Tapi aku sudah bulat dengan keputusanku. Aku nggak akan membiarkan orang yang sudah menghinaku menikmati hasil keringatku sedikit pun. Aku bilang ke Pak Gunawan kalau surat perintah pengosongan lahan bakal sampai ke mejanya besok pagi sebelum jam kantor dimulai. Siska mulai menangis sesenggukan. Air matanya merusak riasan wajahnya sampai terlihat berantakan, persis seperti masa depannya yang mulai terlihat suram. Dia mencoba memohon lagi, memanggil namaku dengan nada manja yang dulu selalu bikin aku luluh. Tapi sekarang, suaranya itu terdengar seperti suara gagak di telingaku. Aku nggak peduli lagi. Aku balik badan dan berjalan menuju motor metikku tanpa menoleh sedikit pun ke arah panggung sandiwara mereka yang hancur. Di parkiran, aku menarik napas lega, ngerasain beban bertonton yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya hilang terbawa angin malam. 6 bulan berlalu sejak drama di gedung pernikahan itu, dan hidupku benar-benar berubah 180 derajat ke arah yang lebih tenang. Aku mutusin buat berhenti dari kerjaan kantoran gajiku yang UMR itu, bukan karena sombong, tapi karena sekarang aku harus fokus ngelola belasan titik lahan yang makin naik harganya. Penampilanku tetap sederhana, masih suka pakai kaos polos dan celana kargo. Cuma bedanya sekarang aku kemana-mana nggak lagi kehujanan karena udah ada mobil operasional yang nyaman. Aku nggak perlu pamer di media sosial buat ngerasa berharga, karena bagiku saldo tabungan dan aset yang terus tumbuh itu jauh lebih menenangkan daripada pujian palsu. Kabar soal Pak Gunawan dan Siska sampai ke telingaku lewat grup alumni. Dan jujur, aku nggak merasa kaget pas denger kalau bisnis ruko mereka akhirnya gulung tikar. Karena aku nggak kasih izin perpanjangan sewa lahan, Pak Gunawan harus bayar denda penalti ke vendor-vendornya. Dan itu bikin aliran dananya macet total, sampai hartanya disita bank. Rumah mewah yang dulu dibanggakan Siska di postingan Instagramnya, sekarang sudah dipasangi papan disita, dengan garis polisi yang melintang di depannya. Ternyata benar kata orang, harta yang didapat dari hasil sombong dan injak harga diri orang lain itu nggak bakal pernah berkah dan bakal hilang dengan cara yang pahit. Suatu sore, pas aku lagi ngecek proyek pembangunan pasar bersih di salah satu tanahku, tiba-tiba ada seorang wanita dengan pakaian lusuh dan muka kusam nungguin di depan gerbang. Aku hampir nggak ngenalin kalau itu Siska, karena wajahnya nggak lagi glowing, nggak ada lagi tas branded di tangannya. Cuma ada plastik kresek berisi botol minum. Dia langsung lari ke arahku dan sujud di depan kakiku, sampai kerutungnya kena debu jalanan. Persis kayak adegan di film-film yang dulu sering aku tonton. Dia nangis sesenggukan, minta maaf atas semua kata-kata racunnya dulu, dan mohon supaya aku mau kasih pinjaman uang buat bayar kontrakan dia dan suaminya. Riz, tolong aku. Mas Gunawan pergi entah kemana. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Cicilanku numpuk. Rintihnya sambil mencoba megang ujung celanaku dengan tangan gemetar. Aku ngeliat dia dengan rasa hibah. Tapi bukan rasa cinta yang dulu pernah ada. Cuma rasa kasihan layaknya aku ngeliat orang asing yang butuh bantuan di pinggir jalan. Aku teringat gimana perihnya wajahku pas dilempar cincin. Dan gimana jahatnya dia ngetawain bekal makan siangku di depan teman-temannya yang julid. Luka itu emang udah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Dan itu jadi pengingat kalau aku nggak boleh sebodoh dulu lagi. Aku tarik napas panjang, lalu perlahan menjauhkan kakiku dari tangannya yang kotor karena debu proyek. Aku nggak mau lagi terseret dalam drama hidupnya yang penuh kepalsuan. Siska, uangku mungkin cukup buat bayarin hutangmu. Tapi uang itu nggak akan bisa beli kembali rasa hormatku yang udah kamu hancurin dulu. Ucapku dengan suara tenang. Aku keluarin selembar uang 100.000 dari dompet. Aku kasih ke dia, bukan sebagai pinjaman.
tapi sebagai sedekah terakhir, karena aku masih punya nurani sebagai manusia. Aku bilang ke dia kalau ini terakhir kalinya kita ketemu. Dan aku nggak mau dia muncul lagi di depanku atau di semua properti milikku. Dia cuma bisa diam, mematung sambil megang uang itu. Air matanya terus ngalir ngebentuk garis di pipinya yang sekarang kelihatan jauh lebih tua dari umur aslinya. Aku masuk ke dalam mobil. Ninggalin dia yang masih duduk bersimpuh di atas tanah yang dulu dia remehkan. Tanah yang sekarang jadi sumber kesuksesanku. Di spion, aku bisa lihat dia makin mengecil. Sosok perempuan yang dulu aku sangka adalah segalanya, ternyata cuma ujian hidup yang dikirim Tuhan buat nempa aku jadi pria yang lebih kuat. Karma itu emang gak pernah salah alamat. Dia bakal datang di waktu yang paling tepat buat ngingetin kita soal cara bersikap. Sekarang, aku lebih milih buat investasi ke hal-hal yang bermanfaat buat orang banyak. Kayak bangun sekolah gratis di atas salah satu lahan kosongku, dan bantu modal buat UMKM tetangga. Aku belajar kalau kekayaan itu bukan buat dipamerin biar kelihatan hebat, tapi buat dijadiin alat supaya kita bisa lebih banyak bersyukur dan berbagi sama yang membutuhkan. Hidup itu ibarat roda. Hari ini kita bisa aja ada di bawah diinjak-injak. Tapi kalau kita sabar dan mau berusaha, Tuhan pasti bakal angkat derajat kita ke tempat yang gak pernah kita duga. Jangan pernah ngeremehin orang yang kelihatan sederhana, karena kita gak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka simpen di balik kesederhanaan itu. Kisah hidupku ini jadi pelajaran berharga buat siapa aja. Terutama buat kalian yang mungkin sekarang lagi ngerasa kecil hati karena gaji pas-pasan, atau sering diremehkan pasangan. Tetaplah fokus pada tujuan. Tabung setiap keringatmu jadi aset yang nyata, dan jangan pernah biarkan omongan orang lain nentuin siapa dirimu yang sebenarnya. Biarin mereka ketawa sekarang, karena pada akhirnya, kerja keras dan ketulusan hati bakal selalu menang lawan kesombongan dan gengsi yang cuma setinggi langit. Sekarang aku berdiri tegak sebagai juragan tanah. Bukan buat balas dendam, tapi buat ngebuktiin kalau harga diri itu dibangun dari karakter, bukan cuma dari angka di slip gaji.